Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadratul mukarramun wal mukarramat yang saya hormati, wabil khusus kepala desa kita yang baru tadi memberikan sambutan plus nyanyi plus pantun, al mukarram Bapak Haji Kentang Suan. Punten Haji punten. Aduh lain Bapak Haji Entang Suana Entang. Bapak Haji Entang Suana SE, kita doakan Bapak Haji Entang Suana SE. Tahu sih? Gitu ya, Bapak, kita doakan Bapak Haji Entang Suana SE selalu diberikan panjang umur, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, kabul segala hajat dan tujuannya, dan tercapai semua program-programnya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga yang saya hormati guru saya, penyambung wasilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Adnan Matin Yusuf, pimpinan Pondok Pesantren Azhar, dan beliau juga sekaligus pimpinan Majlis Taklim Al-Furqan yang ada di Jakarta Barat di Mangga 2 Square. Kalau ibu-ibu nyaho ke Mangga 2 Square nyaho enggak? Kita nyaho. Agak satu nyaho enggak? Nyaho diterangkan di nyaho. Kita doain beliau Kiai Haji Adnan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Berkah selalu. Ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua, kabul segala hajat dan tujuannya. Amin. Dan juga kepada para alim ulama, para ustadz, para kiai yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Ibu, bapak sekalian yang berbahagia, yang berbahagia, alhamdulillah, qadarullah, kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong apa yang telah disampaikan baginda Nabi kepada menantunya. Saha minantuna Nabi saha namina? Oh iya mah. Minantuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena di bulan puasa banyak manusia yang terjebak untuk tidak mau mengkaji ilmu, mentang-mentung majlis ilmunya sudah ditutup sebelum datang
bulan puasa. Akhirnya 30 hari plus sawalan 10 hari plus lagi gerinda 10 poe nepi kabeh mau 40 poe eta majlis acan dibuka-buka oke karena kata Nabi mewanti-wanti dari dulu. Beliau menasihati kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, idza wajadal mu'minun idza wajadal mu'minun arba'una yauman ay arba'una sabahan lam yujalisul ulama faqad qassa qalbahu wa jassara 'alal kaba'ir. Apabila ada orang yang beriman 40 hari atau 40 pagi lam yujalisul ulama, dia belum duduk bersama para alim ulama, dia tidak mau mengaji bersama ulama di majlis-majlis ilmu, qasa qalbahu wa jassara 'alal kaba'ir, dia akan cenderung hatinya keras. Orang kalau hatinya sudah keras, wa jassara 'alal kaba'ir, cenderung akan berbuat dosa. Nah, 4 minggu dari hari pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sekarang minggu ketiga, kita semua hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sarana majlis ilmu yang menepis kita semua menjadi kosak kolbah, menjadi kerasnya hati, sehingga orang yang kerasnya hati cenderung berpikir yang buruk-buruk. Mudah-mudahan majlis ilmu ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah loba nu hadir, masya Allah. Absen heula tuti aya tuti. Susi Yuni aya Yuni, Kiki aya Kiki, Maimunah aya Moy mana aya aya. Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk gigi tilu baiklah. Pondasi dalam keduniaan cuma 2, iman sama ilmu. Orang kalau punya iman, insya Allah kehidupannya akan teratur. Amin ya rabbal alamin. Al-imanu karih, iman itu seperti angin, iman itu seperti hawa, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, namun rasanya akan berasa. Ibu tahu angin? Angin bisa dipegang apa tidak? Angin bisa diraba apa tidak? Tapi berasa enggak? Siga hitut. Bener teh? Bener teh? Hitut bisa diraba teh? Bisa dipegang teh? Rasa teh? Naona? Iman kita ini seperti hawa. Semakin kencang gerakan pohonnya, anginnya akan terasa kencang yang kita rasakan. Begitu juga sebaliknya, bila pohonnya pelan gerakannya, anginnya pun akan terasa pelan yang akan kita rasakan. Itulah gerakan iman yang akan muncul dalam gerakan ibadah kita kesehariannya. Kalau pengen melihat bagaimana iman kita ada dalam diri ini, maka cuman dilihat dari mana gerakan ibadahnya, seperti apa semangat ibadahnya, seperti apa semangat gerakan ibadahnya, males ataupun tidak, maka di situ akan terlihat iman kita naik ataupun turun, yakin ataupun yangkus. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, memang iman kita ini terkadang naik, terkadang turun. Terkadang turun, terkadang naik, tidak stabil iman manusia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan cara, Rasul telah memberikan obatnya untuk umatnya. Ketika umatnya sedang turun nilai keimanannya, Rasulullah memberikan cara, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur
Perbaharuilah dengan kalimat tauhid. Sering-seringlah ucap kalimat tauhid, karena dengan cara seperti itu imanmu akan terupgrade, imanmu akan baik kembali, imanmu akan naik kembali. Maka kudu sering-sering ngucapin kalimat tauhid. Ibu hayang teh mengupgrade nilai iman, hayang teh pengen bagus lagi nggak nilai imannya? Yuk kita bertauhid bareng-bareng. Nanti saya pandu dengan pantun-pantun nasihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Semuanya la ilaha illallah. Maimunah la cici. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Palinglah enak minum si jamu, jamu. Habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan. Lah ningsi la cici ningsi. Selena Muhammad Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Keranji, pasar Keranji, beli baju baru satu kodi. Barang siapa yang gak mau ngaji, nanti matinya jadi memedik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jalan-jalan ke Pondok Bambu, mampir dulu ke pasar Keranji. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji. Gua la ilaha Muhammad Rasulullah. Jalan-jalan ke Pondok Ungu, Pondok Ungu. Jangan lupa naik getek. Naik getek ya, naik getek kan? Naik utang gitu. Naik bambu bener. Jangan lupa naik getek. Palinglah enak orang berilmu, habis ceramah dia dapat besek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan Allah upgrade nilai iman kita semuanya. Iman Bapak Ibu, karena siapapun kita orangnya, apapun kekuatan kita, apapun jabatan kita, apapun pengaruh kita di muka bumi ini, di tempat masyarakat ini, di desa ini, semuanya kita akan pulang kembali kepada Allah, tentunya dengan nilai keimanan. Benar apa tidak? Benar. Oh, semuanya kita ini akan kembali kepada Allah, benar? Benar. Kita bakal pulang kepada Allah. Benar. Kita bakal mati. Ada orang sini yang nggak mati-mati, ada? Ada apa kagak? Makanya ibu, kalau kita pengen berdoa sama Allah, saya kasih tahu, kalau berdoa itu yang pertama jangan terlalu pendek, yang kedua jangan terlalu panjang. Benar. Kalau terlalu pendek Allah kabul, bingung. Ya Allah panjangin umur saya, amin. Yang lain pada mati pada doang sih. Jangan dia. Nah ibu-ibu lamun ke nanti, lamun ke Belendung, nanti lamun ke saya lah. Kalau memakai bahasa Indonesia banyak, tenang ya.
Eta keur hamil pan sok aya 7 bulanan bener teh? Bener teh? Pan sok nanti sok baca surat Yusuf, terus yang sok baca surat Al-Hijr teh. Maryam, eta hati-hati ibu doanya sama Allah. Kalau salah doa, paur dikabul ku Allah. Beneran? Ya Allah, kalau anak saya laki-laki nanti jadikanlah seperti nabimu yakni Nabi Yusuf, kalau perempuan seperti Ibunda Siti Maryam. Amin. Paur kalau dikabul sama Allah ibu. Kunaon gitu? Sok tingali Nabi Yusuf tinggina 6 meter sia. Ayo ada kumaha? Moal bisa jamaah di masjid. Bujur saya dikasih baik kemarin. Lamun siga Siti Maryam, aduh apa kakinya 1 meter ibu. Arek teh surat Al-Fil di mana eta? Maka kudu sempurna sing geunah lamun doa ke Gusti Pangeran mah, ya Allah, kalau nanti anak saya laki-laki jadikanlah akhlaknya, perangainya, budi pengertinya seperti Nabi Yusuf alaihis salam. Dan begitu juga kalau perempuan jadikanlah seperti Ibunda Siti Maryam. Dan juga kalau doa nggak usah panjang-panjang. Allah ge bingung heureun gara-gara ge. Ya Allah, pan abdi ke arah buka toko ya Allah ya. Anak belanja kudu ya. 10 juta belanja lagi ya Allah. Mudah-mudahan berkahi dagangannya kedah laris ya Allah. Sampun lagi aya 5 merek ya Allah. Aya Clear, aya Sunset, aya Hari Soderan ya Allah. Ulah gitu-gitu amat sih, itu amat Allah. Terus saya minta kalau ya Allah abdi kan buka toko pun berkahkan ya Allah. Begitu ya, amin ya Rabbal alamin. Jadi minta sama Allah yang benar, minta sama Allah yang yakin, minta sama Allah biar hadir hati kitanya. Insya Allah. Kita semua ini bakal pulang kepada Allah. Yang namanya pulang senang apa enggak? Suka apa tidak? Nih ibu-ibu, nanti begitu tutup doa pulang ke rumah masing-masing. Yang tadinya pakai gamis, yang tadinya pakai bergo, yang tadinya pakai jilbab, ibu bisa salin pakai daster, jam-jam bener gak? Jokot remote, jokot bantal, terkuruk di dia tadi depan TV, terus gak buaya gitu. Menantu pulang, tenang. Nanti ibu yang punya kampung lebaran pulang kampung, senang apa tidak? Kenapa senang? Karena kita pulang ketemu sama famili keluarga kita. Betul apa tidak? Begitu juga kita nanti, begitu kita pulang kepada Allah, senang apa tidak? Jawab siapa yang saya? Kekompakan, mana mah Yuli, putih. Gua nggak maaf. Tuti enggak? Gua naon teh? Eta nu namina tuti hebat-hebat mah awewe. Bener. Tuti enggak? Gimana tuti? Masyaallah. Bu, nih arek naon teh? Hebat-hebat mah awewe. Eta si tuti. Bener. Mane nama ibu lamun kondisi naon ge tetep we gagah mane nama. Lamun sorangan peting-peting wanian, lamun kehujan wanian, lamun sorangan ge wanian, eta si tuti kita. Karena kunaon Ustaz, ari tuti mah kepanjanganna tuti yang listrik. Kita bakal kembali kepada Allah. Kita akan semuanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita gambar, apa yang kita bentuk di muka bumi ini. Makanya guru-guru kita tuh suka ngajarin doa sama kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya khotimahnya sih nanti imah gitu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah.
khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ibu jangan pernah remehin doa ini. Doa ini pendek kalimatnya, ringkas artinya, tapi bobot muatannya begitu besar. Ini pengharapan antara hamba kepada Allah. Ya Allah, wafatkan saya, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, baknya alamatul sababiyah, bihusnil baknya alamatul isofiyah. Artinya apa? Manusia kalau pengen punya hasil harus ada kerja nyatanya. Ibu lapar, laparnya pengen hilang, kudu ngapain? Makan itu kerja nyata. Insya Allah kelar makan, lapar hilang. Bapak aus, ibu aus, ausnya pengen hilang, kudu ngapain? Minum kerja nyata. Insya Allah kelar minum, haus hilang. Bapak asem, asam, kudu ngapain Pak? Wudud, bener tak? Kudu wudud, ngerokok, kelar ngerokok, insya Allah asam hilang. Emang ibu kalau ngerokok ini banyak dihukumin. Pelebah sono bilang haram, pelebah sini bilang halal, pelebah sini bilang makruh. Cuman kalau santri Jawa Barat mah punya dalil sorangan. Nah untuk santri Jawa Barat, al-hududu ba'da dahrin aula bisiratil kopi babari silah. Mau eles di Jawa Barat mah. Oh, aing mah mau eles balik teh ka kobong aing mah. Ya, kita semua ini akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau memang punya hasil harus ada kerja nyata. Kita minta sama Allah, ya Allah, wafatkan saya, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Artinya harus ada kerja nyatanya. Pak, Ibu punten, maaf banget. Di sini ada yang udah umroh haji apa belum? Udah ada yang haji umroh belum? Yang belum haji, yang belum umroh, mudah-mudahan bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Amin. Bu, semua ritual ibadah haji dan umroh itu nasihat kehidupan. Dari Soekarno-Hatta mendarat di Jeddah, nasihat kehidupan. Tawaf depan Ka'bah, nasihat kehidupan. Sa'i Safa dan Marwah, nasihat kehidupan. Ya, lontar jumroh, nasihat kehidupan. Wukuf di padang Arafah, nasihat kehidupan. Tinggal bagaimana kita mau ngaji dan mengkajinya. Dalam hal ini saya akan ambil masalah tawaf depan Ka'bah. Punten Bapak Ibu, tawaf di depan Ka'bah berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Mau anak kecil, mau orang dewasa 7. Mau sakit, mau sehat 7. Ya, mau presiden, mau rakyat biasa, pokoknya 7. Mau yang sudah balik ataupun belum balik, pokoknya 7. Apapun kondisinya, pokoknya 7 puterin Ka'bah ketika tawaf. Pernah kali gitu ngedengar ada orang sini kebetulan mutawifnya Pak Haji Entang. Mutawifnya yang mimpin Pak Haji Entang, punten. Kunaon mana itu ti? Dia kerbisul menikun. Ngiripu jalan gaya. Orang mah tidur baik, nyaho tidur baik, ayah begitu tak? Oh, wah. Pokoknya mau saya godang sekalian gitu, pokoknya mah 7 kita mau berubah. Benar tak? Nggak boleh dikurang-kurangin, nggak boleh ditambah-tambahin, pokoknya harus 7 apapun kondisinya. Tapi kenapa giliran sholat 5 waktu nggak kuat berdiri boleh duduk, nggak kuat duduk boleh berbaring, nggak kuat berbaring dengan isyarat mata, nggak kuat dengan isyarat mata, dengan isyarat otak, nggak kuat dengan isyarat otak, pakai orang lain. Mautnya saya tahu deh. Lalu bagaimana? Kegiatan sholat ada keringanan, tawaf depan Ka'bah kok gak dikasih keringanan? Orangnya sudah pengen modal,
orang yang sedang sakit, orang yang pada belum balik, orang yang anak kecil takut dijiket saking banyaknya jamaah. Tapi kenapa Allah nggak berikan kelonggaran? Di sini ternyata ada sesuatu yang harus dikaji Bapak Ibu. Ternyata ada nasihat kehidupan. Apa nasihat kehidupannya? Bahwasanya manusia di alam dunia ini diincar dengan angka 7, saudara. Tapi angka 7-nya bukan orang kampung sini. Dia kampung merek tenau. Kemang ya. Dia kampung Kemang. Tapi angka 7-nya lain angka 7 orang Kemang. Kalau angka 7 orang Kemang mah begini, mak bapaknya kaya raya, hartanya nggak akan habis dimakan 7 turunan. Nah, Kemang tuh palanya puyeng pergi ke warung Mpok Ida, meser puyer bintang ya kamari salakina pupus peting kagena berarti isukan peting lamun panggil sakti mandraguna kabeh awewe kapelet ulah poho mandi di sumur. Kalau kita berziarah ke makam orang tua jangan lupa bawa kembang tujuh kan. Dan eta maksudnya sih, maksudnya naon? Orang teh diincar dengan bilangan hari saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Maksudnya apa? Kematian kita masing-masing saudara. Ayo coba lihat. Orang kalau nggak matinya Senin, Selasa ada buat. Ayo, so hari Selasa hesek pisan gitu mantan jawara gobak yang muda sudah gitu. Rabu ada goan bener, Rabu terpupus-pupus oke ibu, Kamis ada goan bener tak? Hari terus ngincer kematian kita masing-masing saudara. Maka dari itu selama 7 hari sampai datang malakul maut menjemput nyawa kita, jangan pernah putus yang namanya ibadah kepada Allah. Jangan pernah putus untuk berbuat kebaikan. Wa ma tadri nafsu maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok sama diri kita. Kita nggak akan pernah tahu hari apa, jam berapa, di mana kita akan menemukan kematian kita masing-masing. Maka dari itu kematian adalah misteri kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang lalai. Ketika malakul maut pengen datang kepada kita, pengen dicabut nyawa kita, kita dalam keadaan lalai. Nauzubillah min dzalik. Udah gitu ditawar lagi malaikat mautnya. Sianing sih. Mana ada dicabut ke orang? Mana saha emang tahu? Saha. Mana kapal Aisyah? Orang saha sih. Orang Aisyah ini ya. Aduh mah, mamang siap. Makulah ayeuna atuh buka kena Allah mah ayeuna maneh bodal tingsu pokona. Oke, heula pernah terbodol he. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Pokoknya kudu siap kalau malakul maut sudah datang kepada diri kita. Tuh gitu ya. Hati-hati iman biar mantap. Dan jam sebelah ya. Hah? Gila kayak gitu. Itu jam sarapan tuh. Mau kayak puasa ya. Mau kayak. Bukan apa tapi ke jam sebelah ya. Punten ibu. Nah, aing kasarnya. Hampura. Jadi biasa sama abdi teh ngomongnya di Jampang ibu kampung tuh. Jadi sok masih kene ke bawah-bawahnya. Hampura jadinya. Hapunten. Nah, jadi ibu ulah nepi ke jam sarapan ya. Kamu nepi ke jam sarapan urusan lembur ya. Lembur ya. Ibu hayang tanggung jawab hayang. Rajin lembur ke. Maka dari itu ibu ayo isi dah kehidupan kita yang enak-enak, isi diri kita yang benar, isi diri kita yang baik-baik. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 15 tuh ada tuntunan dari Allah. Karena memang
Al-Quran adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Ya, Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya mana? Dia masih gak ada liputnya baru nongol. Ibu nyebut Allahnya sing kompaknya, sing kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kullu lafzin lahu lafzun jalalah bahwa zikrun. Setiap lapas kalau di situ ada kalimat Allahnya kita bacakan, itu sama saja kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihat ini, apa pesan Allah? Apa wanti-wantinya Allah? Di situ ada saran penting dari Allah untuk siapa? Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Kata Allah, kalau sudah sampai usia 40 tahun ke atas, maka persiapkanlah dirimu dengan 4 hal ini. Bahas atau jangan? Bahas atau jangan? Pertanyaannya saya lihat di sini ibu belum 40 ini belum? Udah 40 tahun belum? Bisa 40 tahun saja ibu? Asa encan sih? Asa encan. Tadi mama masih gelap kene asa 17 tahun itu. Terus ada terang bener gitu 70 tahun. Ketika sudah masuk 40 tahun, apa yang harus dilakukan? Penting ibu. Ini ancar-ancar Allah, rapat khusus Allah untuk usia 40 tahun ke atas. 40, 45, 50, 55, 60, 65, terus sampai ke 70, sampai 80. Yang pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Mintalah sama Allah biar didalamin rasa syukur, digedein rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Usia geus 60 tahun, ulah dihese-hese ku handphone wae atuh. Usia 60 tahun, usia geus 70 tahun, eta layar handphone jeung kanan ge 30 cm lamun ngetik WA kitu. Masya Allah, masih we dihese-hese, masih we diribet-ribet ku handphone. Pokoknya emak teh hayang nyaho pokoknya mah. Ieu handphone geus burem, lain handphone anu bener mata emak eta mah. Geus nabun mah. Pokoknya mama teh hayang pokoknya pemesekeun ganti pokoknya kana Apple pokoknya. Apple teh naon emak? Eta nu apelna negoroat, apel negoroat. Ulah gitu-gitu amat emak. Usia udah 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 tahun, harus gede rasa syukurnya, menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah. Kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Jawabannya, Allah akan memberikan tambahan, Allah akan memberikan bonus kepada orang-orang yang mau mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Hati-hati Bapak Ibu, ujian kaya, ujian miskin, dua-duanya ancamannya sangat berat dari Allah kalau tidak lulus. Yang kaya, yang miskin, kalau tidak lulus, ancamannya teramat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin sih. Amin ya. Terus ini salah ini itu ya. Itu. Lamun Ramadan mah beda cai heula eta ya. Ya namun eta pegangan yang itu nih. Tapi hebat pada nyatet hebat. Al ilmu sayyidaka bil ibali wasaqah. Benar eta. Ilmu itu seperti binatang buruan. Maka bintang buruan itu harus diikat sekencang-kencang mungkin.
Dikata dengan apa? Ilmu itu bulannya dengan pulpen dan dengan kertas. Mantap eta. Mantap luar biasa. Tapi bawahnya iklan ini. Luar biasa. Nah, ibunya lebih ke mana dia? Lebih ke mana? Hah? Pokoknya gitu. Ujiannya sama-sama berat. Dalam hadis qudsinya dinyatakan ibu bapak, man lam yaskur ala na'ami walam yasbir alal balai fal yakhus min tahti samai watlub roban siwaya. Dua-duanya ancamannya berat bagi orang miskin, bagi orang kaya yang tidak lulus dengan ujian ini. Yang kaya diberikan nikmat besar sama Allah, dia tidak bersyukur. Yang miskin ujiannya begitu berat, tapi dia tidak lulus dengan ujiannya. Apa kata Allah? Fal yahrus min tahti samai, keluar kalian dari kolong langitku, kata Allah. Bapak Ibu, kalau kita diusir dari kampung Kemang ini, kita masih bisa pindah ke Jakarta. Di Jakarta kita diusir, bisa pindah ke Sukabumi. Sukabumi kita diusir, kita bisa pindah ke Bandung. Di Indonesia sekalipun kita diusir, kita masih bisa minta suaka ke presiden untuk pindah keluarga negaraan saudara. Tapi kalau diusir sama Allah dari kolong langitnya, kita mau kemana akan pindah saudara. Lalu terlepas itu akan lebih dahsyat lagi ancamannya Allah. Apa ancamannya Allah? Waktu korban siwaya, kau cari Tuhan selainku, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu yuk, usia 40 tahun ke atas, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mintalah kepada Allah wa an a'mala sholihan tardah. Mintalah agar amal perbuatan kita yang kita lakukan di muka bumi ini diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya amal kebaikan yang kita lakukan, wa fadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Semua kebaikan yang kita lakukan akan ditukar, akan dibalas, akan dibayar langsung sama Allah berupa pahala. Amin ya rabbal alamin. Adunya mazra'atil akhirah. Dunia sawah ladang kita saudara. Ayo perbanyak nanamin kebaikan-kebaikan. Siapa yang paling banyak nanam, dialah yang akan banyak memanennya. Tuh, minta sama Allah agar amal kebaikan kita ini diterima oleh Allah. Karena kita perlu saldo rekening akhirat sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa ke alam kubur kita masing-masing. Lalu yang kedua, 40 tahun ke atas, mintalah sama Allah wa aslih li fi zurriyyati. Mintalah kebaikan dan minta agar mudah berbuat kebaikan. Yang kebaikan yang kita lakukan itu menjadi manfaat, keberkahannya mengalir untuk anak cucu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dulu ibu kakek kita nanam pohon kelapa. Apa kata anak-anaknya? Apa kata orang, kata saudara-saudaranya yang ngelihat kakek lagi nanam pohon kelapa? Kek, pohon kelapa kan numbuhnya lama, belum tentu nanti pohonnya berbuah, kakek masih ada. Apa jawab kakek kita? Biarin, saya mah nggak ngerasain. Yang penting anak cucu saya nanti ngerasain manisnya air kelapa. Tuh, menanam kebaikan yang bermanfaat untuk anak cucu. Apa kalau kita tarik dalam kehidupan ibu bapak, bahwasanya ketika orang berbuat kebaikan memiliki dua hakikat. Apa yang pertama? Hakikatnya pundi-pundi saldo akhirat berupa pahala akan banyak rekeningnya buat diri kita dari kebaikan itu. Lalu yang kedua, hakikatnya ketika orang tuanya sedang berbuat kebaikan, dia lagi nanam keberkahan untuk anak cucunya. Ketika anak cucunya sedang punya masalah, orang tuanya sudah meninggal, itu anaknya siapa? Oh, itu anaknya Fulan bin Fulan. Udah gampangin urusannya. Bapaknya sama ibunya ketika masih hidup baiknya luar biasa. Tuh, anak cucu yang akan ngerasain bapak ibu kalau kitanya baik. Maka jangan pernah bosan jadi orang baik, jangan pernah berhenti jadi orang baik.
karena ini adalah manfaatnya untuk diri kita masing-masing. Dan yang keempat, 40 tahun ke atas, perbanyaklah pertaubatan. Ini tubtu ilaika, perbanyak bertobat. Hati-hati dosa-dosa kita yang telah lalu, ini jangan sampai kita lupakan Bapak Ibu. Dosa-dosa yang telah lalu tolong jangan pernah dilupakan. Lihat surat Al-Hasyr ayat 18. Apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah perintahkan kita wal tanzur ma qaddamat lighad, sering-sering bermuhasabah. Lihat kesalahan yang telah lalu, khawatir kesalahannya lupa diistighfarin, khawatir kesalahannya minta mohon ampun sama Allah. Bu, Ibu, Bu, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Jangan sampai kesalahan yang kecil kita lupain. Rasulullah saking pentingnya perbanyak istighfar, angkat bicara. Ada 4 orang yang akan hancur dengan sendirinya. Salah satunya adalah nisyanuz dzunub al-madiyah, orang yang sengaja melupain kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Awas, qaliluhu hisabun, kasiruhu hisabun. Ikutin, qaliluhu hisabun, kasiruhu hisabun. Sedikit dihisab, apalagi yang banyak. Hati-hati, ibunya mau bala-balan tak? Kau nyawa bala-balan tak? Bala-balanya ho. Awas ibu, jangan gara-gara bala-bala kita gak jadi masuk surga. Benar, hati-hati gara-gara kesalahan yang telah lalu kita lupa-lupain, bahkan sampai lupa akhirnya. Begitu selangkah lagi pengen masuk surga, bala-bala nongol. Nongol bala-bala. Kata Allah, bala-bala tahun mana? Kehelah ya Allah, kehelah sekedar. Namun kita kurang can dihisap ya. Emang kumaha cerita ada lakona. Eta kamari eta siuli. Lalu siuli teh ini wae maneh bala-bala. Heuh siuli kan perkarana ge. Kieu ya Allah, eta siuli keur sadawiah bareto. Manehna makan 5 bala-bala, kakuna kieu. Wah, hati-hati tahu hati-hati maneh. Oh gitu ya Allah. Bisa kena ya Allah. Oh baik kalau gitu bala-bala. Hatur nuhun. Nah, hati-hati. Gara-gara bakwan 2 biji, saudara. Gara-gara bakwan 2 biji, selangkah pengen masuk surga, nggak jadi batal. Ingat, qaliluhu hisabun, walaupun cuma sedikit akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang besar. Bala-bala nges kelar. Eta duit koin 1000-an. Nges hejo di duit lagi. Bekas kerikan. Aya di dalam gerbang naon teh? Kami minyak goreng. Duit hejo duit lagi. Kalau naon dari mana duit 1000? Kira ya Allah, emang kumaha gitu? Eta si Dadang mau hutang kasih hujan. Hutang namakan 1000 ya Allah, tapi ketika itu akadnya dia minjem ya Allah. Tapi dia sengaja dilupa-lupain. Bahkan dia bilang, timbang 1000 perak mah nggak bakal ditagih. Dia mah orang banyak duitnya, timbang 1000 perak mah buat dia kecil. Kata si Dadang, ya Allah, ingat ibu, 1000 perak tapi akan dihisab sama Allah, apalagi yang punya hutang. Awas, qaliluhu hisabun, kasiruhu hisabun. Jadi yang keempat, 40 tahun ke atas, isilah dengan perbanyak untuk beristighfar dan tobat kepada Allah. Dan yang terakhir, hidup di dunia kita ini tadi patokannya adalah iman, lalu yang kedua adalah patokannya ilmu. Kita harus punya ilmu, saudara. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Pokoknya apapun kondisi kita harus tetap belajar menuntut ilmu.
ilmu. Ibu di sok marhabanan teu? Sok marhabanan teu? Sok marhabanan. Bapak lihat orang marhabanan yang punya ilmu sama yang gak punya ilmu sama apa tidak? Sama apa tidak? Oke, siap. Orang yang punya ilmu sama yang gak punya ilmu sama apa tidak? Sok tinggali ketika baca marhaban ge akan kelihatan itu mana orang yang punya ilmu sama yang gak punya ilmu. Kalau yang punya ilmu mah enak bacanya juga. Marhaban ya marhaban jadal qosaini marhaban man. Enak nggak kalau pakai ilmunya? Cuman ada orang nggak pakai ilmu bener padahal salah apa dia baca. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadul hosaini marhaban. Nah betul saya nih lain marhaban tapi marah. Lain marhaban mah urang ge ya Allah. Pakumpul emu ku mama ajengan di tenda marhaban hayam, marhaban kambing, marhaban bebek. Eta di lagoman ku badak santri, naon teh santri, marhaban kambing ku jokot, marhaban hayam kuhu, marhaban bebek kuku, marhaban babakukan. Mau disimpan ini. Kudu pakai ilmu hidup di dunia mah kudu pakai ilmu. Cek wah. Kadang pakai ilmu. Ibu ari jelema boga ilmu mah moal eleh pokona. Bener. Sok ningali. Jelema boga ilmu moal eleh aya we alasanna. Kieu ibu, sakumpul kieu cerita ieu. Aya cerita, aya ajengan boga ieu naon boga santri biasa. Suatu ketika satu penting cek ajenganna kieu barudak. Punten ieu, kumaha Kiai? Kieu urang ieu aya undangan di ke kampung seberang ieu. Kumaha ieu? Aya hanca seutik. Arek langsung jalan atau aya hanca heula saeutik ieu. Geus mah Kiai urang ngedres heula saeutik teh mah nanggung nganti lebah deui. Oh kitunya, begitu mah. Ke kampung seberangnya jalannya sajam teh. Jalannya sajam jauh, tapi ngaji heula. Ngaji saking serunya ngaji ya Kiai, tahu-tahu pas tinggali jam geus jam 10 peuting. Kaget Masya Allah, ieu baru dah jam 10 ieu. Wayahna urang mangkat we nya. Atuh Kiai mangkat aja Ibu eta lewat leuweung. Lewat sawah lewat jalengan eta. Pas lewat sawah lewat jalengan, lewat jembatan lewat kali, lewat sawah deui kitu maka jalan setapak. Leupi citana Ibu eta ke tempat hajatan. Dia geus kita sasaha deui geus peuting. Atuh lah. Masya Allah Ibu eta geus peuting kita teh. Tapi emang dasar orang berilmu tetap didagoan. Didagoan kusaha? Kusaha berbeta hukum gitu. Atuh saya geus kudu saja deh. PT posisi syaratan untuk barudak santri. Komo santri mah bawa lapar gitu ya. Eta cek sobi bae geus Kiai mun kitu mah sok taruan. Ada taruhan kabeh eta marentung Ibu eta. Pas di dahar eta naon teh centang geus haseum. Hidup geus haseum. Budi geus haseum. Tapi kayaknya teh sarua teh kitu anak eta oge geus haseum kabeh Ibu. Atau dimasukkan geus kemari biasa kabeh. Masak Ibu geus kaluar ngobrol doa Kiai robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Geus salaman balik. Balik ta lewat jalan tadi deui.
jalan tadi mulai kakiai memimpin eta banyak saat itu paling tukang nah dia rame karena ngomong kakiai tapi izin karena ngomong ke baturana galon naon sih mana yang terjadi aing burusnya mulai aing siapa aneh siapa hari pada makan sepuluh itu mereka berjalan dan kiai jalan lagi jangan bisa si kiai beda aku emang ada harga sama cuman ini dah sama bukti saya lagi akomodir oh ada harus bekerja saya grup senjata kiai karena emang beki ribut itu kan ini kadenge kiai kan emang udah kenal paling kenal sih kan kita cici mereka kenal gitu dia kiai punten tadi pan orang dah ini kiai itu apa abdi dah hasil begini terus kemarin gitu ada micen mana ada micennya sarwa ada micen terus kemarin kayak jembatan mana ya begitu sarwa lagi bulas kemarin kayak ini begitu era itu rumah santri teh jadi pelebahan santri mulas itu pakai luar akhirnya eta ibu santri dan kiai dari micen berjamaah Masya Allah micen berjamaah karena santri sudah ketinggi sudah hancur ambil Masya Allah ayah santri iseng santri kia lor kenapa kenapa gitu hari ini boga ajaran terus ada nih iya mah ini cerita orang berilmu muak eleh jeng ajaran kieu hari mana ngomong naon dia punten kiai punten hari urang mah sadar nu kiai mah henteu loh budak ayeuna mah urang mah guru ajengan guru maneh ulah muak eleh ka maneh pek ke ibu teu naon ibunya eta kiai pas mana ngarep langsung terus kalau baru polisi saja pas langsung bola eta baru yang ada eta naon kayak eta mah hodam aing jadi tidak boga ilmu hidupnya insyaallah dengan ilmu hidup kita akan mudah man amila bidori ilmi mardudatun wala tuqbal barang siapa orang yang mengerjakan sesuatu ibadah tanpa dengan ilmunya maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya baiknya oke kapan waktu kita akan sambung kembali tentunya guys ya jadi itu saja ibu sekalian jamaah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Sebelum saya tutup, ini ada wasiat Ustadz Akwan sebelum selesai. Baik, mari sama-sama kita gelar sodan kepada panitia. Tolong dipersiapkan, ibu-ibu dipersiapkan sedekah terbaiknya. Mudah-mudahan sedekah terbaiknya ini akan menjadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Belaga tunuh merupakan dia. Belaga tunuh lah, kawan. Belaga tunuh pas merupakan sedekah belaga tunuh deh ya. Kawan. Ya, salatullah salam. Ayatnya ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah maulana ala mammi rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kalimat kata-kata saya yang kasar. Mohon dimaklum karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Al-jam'u bil jama'ati wa asluhul mufrad qad yurja li jari sayfi burun wala burun lima jarha lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.